Innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia nahan lapar, nahan minum untukku. Ya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika masuk datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Kenapa? Karena bejibun pahalanya. Kita mau dapetin pintu-pintu ibadah itu di Ramadan. Kan ada pintu orang yang bersyukur, pintu sholat, pintu zakat, pintu puasa. Ya, kalau ingin semua pintu, ya, maka di bulan Ramadan waktunya untuk mempunyai pahala yang banyak. Wa nada munadin, wa khulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, ada ampunan. Orang yang lagi puasa ya, shaim, bukan lapar, bukan haus, shaim. Ya. Itu pintu neraka ditutup, diampunkan. Ya, pintu neraka ditutup, diampunkan. Sampai ulama memahaminya, sekarang memang neraka ini dikunci. Memang kemana-mana dibuka. Ngapa yang dibuka? Ya coba logikanya. Itu membahasa dakwah. Ditutup pintu neraka sekarang. Emang kemarin? Lah kalau ada yang masuk mah dibuka. Artinya diampunkan, nanti nggak masuk pintu neraka kalau mati. Dan memang ulama membuat kesimpulan dan ada hadis, orang yang mati sekarang ditunda, ya, disiksanya itu ditunda. Kenapa? Karena ada shaim, itu saja. Ada shaim. Wasupidatis syayatinu, dan dibelenggu setan. Dan ini juga dibelenggu setan nih. Apa benar setan dibendek? Kita jongjon, nggak digoda setan. Sedangkan setan pintu masuknya ke kita itu nafsu. Ini tubuh nih, pintunya. Maka tubuh diberhentiin makannya, minumnya, diberhentiin tidurnya yang banyak, diberhentiin ngomong apa baik, diberhentiin kumpul-kumpul. Kudunya mau Ramadan berhenti, kurangin tuh kumpul. Yang biasa duduk, ya bapak-bapak biasa duduk ngopi riung, di Ramadan mestinya orang jadi orang individual, kecuali kepada kebaikan, tadarus, zikir, belajar, kecuali itu. Nah ini setan, ulama ada yang memahami setan dibelenggu itu karena pintunya ditutup. Fadiqu majarihi atau dayiqu majari bilju, sempitin jalan masuknya setan dengan lapar, itu puasa. Nah, setan belenggu, artinya bagaimana gua mau goda orang dia nafsunya ditahan. Maka ulama ada yang mengatakan kalau kitanya memang menahan hawa nafsu, memang puasa, setan memang dibelenggu oleh, ya. Dan itu ada ilustrasi hadis dari ulama tentang dialog Rasulullah dengan iblis tuh. Rasulullah bertanya, kalau hambaku puasa, apa yang kamu rasakan? Katanya, kalau hambanya puasa, saya terikat tangan saya. Itu kan kinayah. Kalau hambaku berzakat, badan saya dipotong dua. Kalau sholat, ya, itu ilustrasinya setan tuh. Kinayahnya begitu.
Ada ulama yang mengatakan begitu. Ada ulama tetap melihat kalimatnya, lafaznya, zahirnya. Emang dibendek setannya. Tapi orang maksiat nafsunya enggak ditahan. Sampai ada ulama berempat begini, setan berhenti ngegoda kepada dua orang. Satu, kepada aulia, kecapean. Yang kedua, orang yang emang udah hidupnya maksiat, itu kayak capek. Belum gua goda, udah ngerjain baik, udah gua berhenti dah. Gitu. Berhenti tuh. Lah belum gua goda, udah cepetan dia. Sampai setannya kegoda. Ya kena memang ada min syayatinal insi wal jin, setan manusia dan jin. Ya, Al-Quran kan yang mengatakan bahwa setan jin itu nggak berani sama Nabi, sama para anbiya. Yang berani apa? Setan manusia. Ya, setan dengan aulia nggak berani. Yang berani sama orang. Nah ini setan dibelenggu di bulan Ramadan. Dan wanada munadin, ada yang menyeru, ya baghil khair haluma, wahai orang yang menuju kebaikan, cepat ke sini. Wa ya baghis syarr iqsir, wahai orang yang yang mengingini keburukan, ya, jauhilah, kurangilah. Wa qala Waqi fi qaulihi ta'ala, Al-Imam Waqi berkata, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minum dengan hani'an, dengan penuh hani, ya, dengan enaklah, dengan apa yang engkau tinggalkan di hari-hari yang lalu, ya. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Artinya ayat sekarang makan dan minum ini di akhirat ini, karena yang dulu engkau tinggalkan makan dan minum di hari-hari yang lalu. Khaliyah itu al-madiyah. Makanya ulama tafsir ada yang menafsirkan ketika di dunia banyak yang enggak dapat, di akhirat dapat. Dan lebih ini salah satu dalilnya. Maka kalau kita pengen nggak dapat, gembira mestinya. Berarti di akhirat ada ini, dan hebat, dan luar biasa. Kalau beruntung mah enggak. Ya. Nah ini. Nah di antara tafsirnya, yang kau tinggalkan aslabtum yani taraktum fil ayyamil khaliyah fil ayyamil madiyah. Makan minum, karena engkau tinggalkan tuh makan minum di hari-hari yang lalu, itu ayyamus syiyam. Di siang-siang puasa kamu kan gak makan, ya, ittaraku fiha, karena mereka meninggalkan di hari-hari puasa itu makan dan minum, ya. Maka di surga nanti makan. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah baina zuhdi fid dunya wa baina saum. Rasulullah menghimpunkan di dalam tingkat kebanggaan itu antara juhud kepada dunia dan puasa, ya. Rasulullah mempunyai dua kebanggaan, zuhud dan puasa. Maka Nabi bersabda, innallaha yubahil malaikatahu bisyababil abid. Ini kan orang yang zuhud di dunia nih. Sesungguhnya Allah bangga kepada membanggakan pemuda yang abid kepada malaikatnya. Yubahi bisyababil abid malaikatahu. Ya, Allah membanggakan pemuda yang ahli ibadah kepada malaikatnya. Tuh malaikat tuh, ya. Ayyuhasyabu tariku syahawatahu li ajli al-mubzilu sababahu li anta indi ka ba'di malaikati
wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya untukku. Ini juga mental puasa. Yang menghabiskan masa mudanya untukku, engkau di sisiku seperti sebagian malaikatku. Kan makin jelas rahasia kenapa puasa itu. Ini ilustrasi orang sufi. Simbol kebaikan nur, simbol keburukan apa? Zulumat, kegelapan. Dunia ini kegelapan katanya, akhiratnya nur, itu perumpamaannya. Iya tak? Hari siang nur, malam kegelapan. Amal taat nur, keburukan zulumat. Tubuh, ruh nur, badan zulumat. Makanya puasa itu di siang hari nur. Tubuhnya yang zulumat berhenti agar dia hidupnya nur. Nanti akan datang nur. Sampai begitu mereka orang sufi membantu menjelaskan tentang keutamaan puasa. Nah kalau puasa misalnya tidur dari pagi sampai maghrib, lah nggak ada nurnya, itu mah merem, gelap. Ya, ingat-ingat jangan naumus shaim begitu wah ini ibadah nih tidur. Lah yang shaim bukan yang nggak shaim, yang shaim ibadah. Sekali lagi, puasa itu ninggalin, kurangin makan, kurangin tidur, kurangin bicara, kurangin bersama dengan orang. Nah ketika tidur itu udah dikurangin, itu ibadah semua. 24 jam itu full ibadah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bis-shaim, yaqulullah ta'ala, Rasul bersabda tentang orang puasa bahwa Allah berfirman, ya malaikati unzuru ila abdi taraka syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kan jelas fa innahu li itu. Wahai malaikatku, lihatlah itu kepada hambaku, dia meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makanannya, minumannya karena untukku. Lah iyalah siang, kalau malam sampai malam. Ya. Ini mah buka 2 piring mentung habis terawih. Mending terawihnya lama, terawihnya kayak capung cebok kata orang ini. Set habis terawih makan lagi, sahur. Saya pengen ngajak malam di sini sampai sahur. Sahurnya cuma korma doang. Ilok sahur nasi lagi bayar, ampun dah. Ya Pak, sahur nasi lagi bayar. Buka apa? Buka nasi. Itu yang habis raya dimakan bubur. Allah. Saya baca Ihya ada ya. Cuman kudu beli kitabnya 4 jilid tuh. Ngumpulin duit dah. Beli ke Pak Hador itu. Yang punya duit beli, yang punya duit beli, yang punya duit beli. Saya mau baca kitab Ihya Ulumuddin. Karena tarekat tasawuf itu konsepnya di situ.
ya, dipraktekkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, itu konsepnya udah ada di Ihya. Gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir mudah mendirikan lembaga tarikat itu karena konsepnya udah ada. Cara tidur, cara makan, cara bicara, itu semua di Ihya diterangkan. Termasuk sahur pakai korma doang. 3. Caranya korma 3 itu dimasukkan ke dalam air, direndam, ya. Habis terawih rendam, udah ntar sahur makan, udah kenyang. Ini yang bikin lapar tuh pikiran, mindset. Aduh, gue belum makan ini, gue malah nggak sahur, puasa, wow, udah ilok mati, kayak bocah. Dan itu otaknya, ya, terus ngelehe aja, karena tidak tahu apa faedah puasa. Ya karena nggak ngaji. Ya. Rasanya dia doang yang puasa tiap tahun lah. Banyak di dunia ini orang puasa dan yang mengerti hukumnya, faedahnya. Nah, ini disebut li ajli terus tuh, min ajli, min ajli, min ajli, min ajli. Kenapa logika min ajli? La min ajli ghairi, itu logikanya. Orang kalau suruh ngadep ngidul berarti suruh ngebelakangin lor, udah. Lah orang kalau ngomong, lah gue karena Allah emang apa? Marah masa? Kalau karena Allah mah udah akan ngebelakangin orang, itu karena Allah. Nah itulah. Waqila fi qaulihi, dan ditanyakan tentang firman Allah ini nih, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan Allah untuk mereka berupa qurratu a'yun, sesuatu yang menyejukkan hati, sesuatu yang membanggakan hati, sesuatu yang menggembirakan hati. Allah akan beri itu, ya, tapi tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan Allah beri. Jazaa'an bima kanu ya'malun, pemberian yang kita tidak ketahui itu sebagai balasan kepada apa yang kamu lakukan dulu. Kita ini amal, merasanya beramal baik, nggak tahu. Itu makanya perlu hati hidup tuh itu. Sehingga tidak ada pengakuan kepada amal apapun. Nggak ada aku. Kalau kata Kiai Cager mah dulu aing katanya, isun. Itu aku ana, itu pengakuan yang nggak ada. Karena nggak tahu bima kanu ya'malun, nggak tahu apa yang akan Allah kasih itu sebagai balasan apa yang kita lakukan. Qila kana amaluhum siyam, maksud balasan yang disembunyikan yang tiada siapapun yang tahu, amal mereka puasa, amal yang lillah. Li'annahu qala, karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahalanya orang yang bersabar itu tidak ada bilangannya. As-saum nisfus sabr, bal as-saum as-sabru kullu. Fayafrughul lis-saim ajrahu ifraghan
maka Allah menuangkan pahalanya sepenuhnya untuk orang yang puasa. Wa yujazaku jazafa. Boleh payuk ragulis shaimu ajruhu ifraghan wa yujazaku jazafa. Apa ya? Wa yujazaku jazafa itu apa ya? Memberinya udah nggak dihitung lagi, gabruk bes sembarangan. Kan ada orang ngasih kan begitu, kalau orang yang nggak disukai kan dilihat. Ini gitu kan. Nah, begitu disukai, ini namanya yujazafu jazafa. Bighairi hisab, nggak dihitung lagi. Fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin, tidak termasuk di bawah wahm ya, dan perhitungan kira-kira aja enggak dibawa. Kan ada orang ngambil tapi ngira-ngira kan, segini lah kira-kira ya, tapi bi ghairi hisab itu tidak ada wahm ya, tidak ada gua pengen ngasih segini, enggak ada ya, seolah-olah itu punya lu semua, itu bi ghairi hisab. Makanya ada Lailatul Qadar satu malam tuh, Lailatul Qadri khairun min alfi, berapa 1000 bulan? 83 atau 84 tahun, itu 1000 bulan ya. Begitu mereka aulia ditanya, apakah anda mendapat Lailatul Qadar? Apa jawabannya? Kullul layali Lailatul Qadar, setiap malam aku mendapat Lailatul Qadar. Kalau orang yang sabar aja mendapat Lailatul Qadar, bagaimana orang yang sabir, radhi, sadiq, siddiq, syakir, arif, yakin, fahim ya, bagaimana itu? Ilok, nggak ada dalilnya itu mah. Ya. Itu tidak memahami makna Al-Quran sebagai buku undang-undang yang ringkas. Wajadirun bi an yakuna kadzalik li'anna as-sauma, dan apalagi ya wajadirun bi an, dan penting untuk menjadi yang demikian itu, seperti demikian. Li'anna saum, karena puasa innama kana lahu, karena puasa hanyalah lahu, untuk Allah, wa musyarrafan binisbati ilahi, dan mendapat syarat kemuliaan disebabkan dinisbatkan kepada Allah, wa musyarrafan binisbati ilaihi, dan mendapat syarat kena dinisbatkan kepada Allah. Fa innahu li wa in kanatil ibadatu kulluha lahu, meskipun semua ibadah memang lahu, kama syurifal baitu binisbati ila nafsi wal ardi kulliha lahu, sebagaimana bait juga mendapat kemuliaan dengan nisbah kepada dirinya, Baitullah misalnya, wal ard, dan ardullah, ini kan dikatakan oleh Nabi al ardu ardullah, kan dinisbatkan kepada Allah. Tetapi puasa dinisbatkan kepada Allah li maknayain, karena ada dua makna ya. In li'anna shauma innama kana lahu wa musyarrafan binisbati ilaihi li ma'nayain, wa in kanatil ibadati kulliha lahu kama syurifal baitu binisbati ila nafsihi wal ardi kulliha lahu. Tetapi puasa li ma'nayain, karena ada dua makna. Apa? Ahadihima anna sauma kafun wa tarkun. Puasa itu mencegah dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, berarti di dalam diri puasa itu tidak kelihatan sir. Karena puasa itu nggak ada perbuatannya tadi itu.
Laisa fihi amalun yusyahad. Tidak ada amal yang disaksikan. Apa amalnya yang disaksikan dalam puasa? Itu khalis lillah. Fajami'u a'mali ta'at bimasyhadin minal makhluk minal khalqi wa mar'a. Dan semua amal-amal ta'at itu disaksikan ya, dalam pandangan makhluk, bimasyhadin minal khalq wa mar'a, dan dilihat dan jadi tempat penglihatan. Wasaumu la yarahu illallah, puasa hanya dilihat Allah. Fa innahu amalun fil batini, karena puasa amal batin, bisabril mujarrad, murni, dengan kesabaran murni. Wasani, dan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla, karena puasa itu memaksa, mengalahkan musuh Allah. Fa inna wasilata syaitani la'anahullah asyahawat, karena wasilah setan syahwat ya. Allah menyatakan musuh tuh, setan itu musuh, berarti wasilahnya musuh. Bahkan Nabi mengatakan ada aduwik, musuh besar itu nafsu, nafsu kabaina jambai. Wa innama apa itu? Wa innama taqwa syahawatu bil aqli wasyarab. Wa innama taqwa syahawatu bil aqli wasyarab. Syahwat itu menjadi kuat dengan makan dan minum. Dan puasa itu menghancurkan syahwat. Maka jika puasa siangnya, malamnya bukanya banyak, batal. Apa? Makna ajzibihinya batal. Oh, ternyata dia puasa karena untuk buka, bukan untuk aku. Ya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadiku majarihi bil ju'. Setan berjalan pada manusia di tempat berjalannya darah. Maka sempitkan tempat perjalanannya dengan lapar. Nah, puasa itu kan menyempitkan. Lah kalau maghrib dibuka lagi, setan masuk lagi. Ya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Sayyidatina Aisyah begini, dawimi qar'aba bil jannah, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Terus meneruslah mengetuk pintu surga. Qalat, Sayyidatuna Aisyah bertanya, bimaza, ngetuknya pakai apa? Bil ju', qala sallallahu alaihi wasallam, dengan lap. Ini bini kelaparan, bu ilah, perkawinannya diseselin, ngajak gua bang, padahal mau gua dulu yang ngelamar hartawan itu. Lu sih dulu ngomongnya katanya itu bank punya siapa, gunung punya siapa. Lah kata laki-laki, kenapa lu nggak jawab punya siapa emang? Lu tahu ya, coba kena lapar tuh berantem, padahal lapar itu sehat. Wasatati fadailul ju', nanti akan datang keutamaan lapar, fi babi syarahi ta'am wa ilajihi, dalam bab ya kerakusan makan dan bagaimana obatnya. Itulah perlu
ngaji ihya itu, karena makan aja dikasih tahu caranya bagaimana, ya, adabnya itu seperti apa. Makan tuh nggak boleh telolololo. Apa telolololo ya? Apa telolololo? Kayak takut ketinggalan sama orang, betul nggak? Iya. Aturan ngunyah 40 kali itu baru 2 kali udah sampai ke leher. Yang keduanya udah di leher malah. Lah, banyak sekali adab makan itu. Ya, makan lauk jangan banyak. Ini mah tempe, tahu, ayam, ikan, daging, sop, sayur asem, lalap, sambal, kerupuk, bakwan, toge, asinan. Pertama yang rusak pikiran. Ya mungkin sebelum pikiran kantong dulu kali. Kebanyakan itu makanannya kantongnya tiris. Pikiran, maksudnya pikiran tentang makan. Itu. Belajar Nur, makan itu satu aja launya udah. Nasi sama ikan, misalnya ikan, udah ikan doang. Ya lalap dah, boleh dah lalap mah. Sama sambal, ya masa lalap gak ada sambalnya? Lalap kan bukan lauk, lalap mah. Ya artinya yang kalau kita makan nasi sama lalap doang kan nelangsa. Ya Allah gue makan gak ada apa-apanya. Lalap itu gak dihitung kan? Kerupuk juga bukan tuh. Ini mah lauk makan ikan, ayam, daging. Kita makan semua ikan daging, ikan ayam, ikan. Orang serakah. Jadi disebutnya ikan ayam, ikan daging, lah semua ikan. Nama ikan mah ikan, kalau menjadi itu apa? Ikan ayam. Ikan apa ayam? Itu kena makannya banyak. Jadi semua disebut ikan jadinya. Kalau ayam doang. Gitu. Nah, kalau kita bertamu, tuan rumahnya nyuguhin apa baik, jangan dimakan semua. Itu mah tuan rumah takut enggak makan ini, kali ada itu. Ini mah dicicipin semua. Ya. Tuan rumahnya juga begitu lah, ini ayo habisin semua. Padahal asalnya itu penghormatan, takut enggak makan ayam ada daging, kalau enggak makan daging ada ikan, kalau enggak makan semua ada tempe. Ini mah tempe, tahu, ikan, ayam, sate. Nasinya dikokoh sama sop, sayur asemnya diserudut. Ya Allah. Itu secara anwa'ut ta'am itu merusak perut. Ya, perut itu kalau nerimanya anwa' banyak, sakil, berat. Yang paling penting adalah pikirannya itu. Ya, nggak cukup satu, itu yang penyakitnya itu. Sehingga nanti kalau makan cuman atu, sedih. Ya, padahal sehat. Nah, orang tuh perlu ilmu itu begitu tuh. Itu kan nggak ada dalam fikih itu ya. Ya, itu adanya dalam kedokteran, kesehatan. Tapi tasawuf kaitannya dengan menjaga syahwat saja. Ternyata ada kaitannya dengan kesehatan. Ya. Falamma kana as-sawmu 'ala al-khususi qam'an li syaitan wa suddan li masalikihi wa tadyiqan li majarihi ustuhiqqa takhsisu atau istahaqqa takhsisu binisbati ila Allah. Nah ini, kenapa tasawuf itu dinisbatkan kepada Allah? Karena puasa itu secara khusus dapat mengekang setan, menutup jalannya, menyempitkan tempat berlalunya. Maka patut puasa itu mendapat kekhususan dinisbatkan kepada Allah. Fa innahuli, seolah-olah puasa itu aku. Ya. Allah kan
la yat'amu wa la yut'imu wa la yut'am. Allah tidak makan, la yat'amu wa la yut'am. Tidak makan dan tidak diberi makan. Kan ruh, malaikat, ruh itu kan nggak makan. Artinya nasi itu bukan makanan ruh. Semua bukan. Tapi kalau jasad dipenuhi, ya, dipuaskan nafsunya, maka menghalang rohaninya. Tapi qami aduwillahi nusratullahi subhanahu wa nusratullahi ta'ala mauqufatun ala nusrati lahu. Di dalam mengekang musuh Allah itu ada pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu bergantung dengan pertolongan kepada Allah. Apa firman-Nya? In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan langkahmu, sikapmu, ketegasanmu. Ya, bagaimana menolong Allah? Nah, kalau ditolong, ada ungkapan begini. Nabi pernah berkata kepada Sidna Anas. Apa kata Nabi? Ya Anas, kita kan tahu Nabi punya syafaat nanti di akhirat kan? Punya syafaat. Kata Nabi, tolonglah aku agar aku bisa memberikan syafaat kepadamu. Apa? Tolonglah aku. Dengan apa? Dengan mentaatiku. Maka kalau engkau mentaatiku, berarti engkau menempatkan aku seorang yang bisa memberikan syafaat yang kita perlukan. Itu namanya menolong. Sama laki sama bini nih. Kalau perempuan itu pengen punya suami laki-laki, perempuan kok? Laki-laki. Kalau perempuan itu pengen punya suami, ya, maka dia mesti jadi istri. Apa maksudnya? Ya, jadikan laki-laki itu suamimu. Yang kamu kan perempuan kan perlu kepada suami. Itu suami itu keperluan perempuan, bukan laki-lakinya. Suami itu yang diperlukan perempuan. Nah, karena suami itu ada di laki-laki, maka laki-laki itu jadikan suamimu. Kalau dijadikan suami, ya, oleh istri, menolong dia, itu namanya menolong laki-laki itu untuk menjadi suami. Maka kamu mesti menjadi istri. Jadikan dia itu suamimu, maka engkau akan mendapatkan dari laki-laki itu suami. Tapi kalau enggak, ngomelin laki depan siapa baik, ya, enggak dihargain, enggak ada suami di situ. Udah, keperluan kita untuk mendapatkan suami enggak, maka tolonglah. Ya. Sama sebuah kepemimpinan dalam perjuangan, anak buah itu mesti menjadikan orang yang di depan itu pimpinannya, ya, taati segala perintahnya, maka Allah akan menolong, ya, dari akal otak pemimpin itu menyelamatkan perjuangan itu, mensukseskan perjuangan itu. Maka dalam perjuangan itu tidak boleh tuh anak buah ikut mikir. Mereka itu ikut memberikan pemikiran untuk mentaati ide pimpinannya. Itu sebetulnya bukan untuk membantah, menghalangi, mengacaukan. Itu nggak bakal dapat pimpinan. Dan Allah nggak akan memberikan keselamatan, kejayaan melalui otak pemimpin, karena bagi anak buah yang tidak menjadikan dia pemimpin. Maka tolonglah pimpinan agar bisa jadi pemimpin. Ya, itu sama logikanya. Tolonglah Allah apa? Taati perintah Allah, maka Allah akan memberikan semuanya. Maka puasa itu adalah sesuatu yang untuk Allah saja. Makanya Allah, ya, wa ana ajzi bihi. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Permulaan itu dari susah payah dari hamba,
permulaan itu dengan susah payah dari hamba, wal jaza, balasan itu bil hidayah, dengan hidayah minallah, dari Allah. Walidzalika qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjihad demi aku, maka demi kami, maka kami akan memberikan jalan, petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah ini kan jelas tuh hadis ini nih. Allah nggak merubah apa yang Allah berikan kepada satu kaum. Air, harta, pangkat, kedudukan, nama baik, enggak Allah rubah. Itu nikmat, enggak dirubah menjadi laknat, musibah kalau kamu tidak merubah di hatimu. Sabar, ridha, syukur. Tapi ketika apa yang ada di diri kita sudah tidak ada yang baik, apa yang ada di rohani kita sudah tidak ada sabar, tidak ada syukur, tidak ada ridha, tidak, maka segala nikmat yang diberi menjadi nikmat. Musibah kalau diterima dengan sabar jadi anugerah. Anugerah kalau diterima dengan syahwat jadi musibah. Ini makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini teh cerita Allah beri nikmat, nikmat ini enggak berubah menjadi laknat kalau kamu bersyukur yang ada di diri kamu. Tapi kalau diri kamu berubah, tidak sabar, tidak bersyukur dalam hidup ini, maka segala anugerah, istri bagi suami jadi beban, suami bagi istri jadi problem hidup, anak jadi, kenapa? Karena tidak ada di dalam hatinya ridho, sabar, syukur. Itu kan itu nikmat semua. Orang pengen kawin kan, ya Allah, pengen punya anak, ya Allah, itu nikmat. Tapi ketika dia berubah hatinya, Allah rubah juga menjadi berat, menjadi penyesalan, menjadi musibah, menjadi. Itu makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bantulah Allah, Allah akan membantumu. Taatlah kepada Allah, Allah akan menanganimu. Kun abdan li, akun robban lak. Jadilah hambaku, aku akan menjadi Tuhanmu. Wa innama taghayyur bikasrati syahwat. Bikasri syahwat. Dan berubah ini dengan menghancurkan syahwat. Syahwat ini pahuya marta'us syayatin. Apa marta? Enggak ketemu bahasa Indonesia arti marta. Kalau bahasa kita ada. Marta itu adalah tempat ngedaknya setan. Apa tempat nedak bahasa Indonesianya? Marta itu kan tempat tempat makan binatang tuh. Itu tempat makannya. Ya, kalau misalnya tempat makannya kayu kayak baskom gitu, itu marta. Ya, tempat derum, kebon kan derum di situ, itu marta. Nah, setan syahwat itu di situ tempat tempat dikembalanya untuk mendapatkan makanan di situ. Itu di syahwat setan. Wa mar'a, tempat dikembalanya juga sama. Ya. Fima damat mukhassabah, selama syahwatnya subur, selama tanahnya subur. Lam yanqati taradduduhum, terus menerus bulak balik. Datang lagi. Setan itu bisa ngegoda setiap saat, kalau ininya subur nafsunya. Tapi kalau bersih terkadang lama. Ya. Lam yanqati wa ma damu yataraddadun, dan selama mereka terus menerus syahwatnya subur, lam yankasib lil abdi jalalullah, maka hamba itu tidak tersingkap jalalullah, enggak takut sama Allah. Enggak takut karena udah terhijab oleh setan. Enggak ada rasa takut sama Allah, ingat Allah, enggak.
di zaman Nabi ada seorang sahabat melihat perempuan keteknya kelihatan langsung dipeluk. Kan ada nafsunya. Tapi begitu kata perempuan, wahai laki-laki, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Terus dilepas. Mungkin orang maksiat, tapi takut nggak kepada Allah? Wa kana mahjuban an liqaihi, dan dia terhijab untuk bertemu Allah di dunia dan di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis sama. Andaikan setan tidak berkerumun di hati manusia, niscaya manusia itu melihat malakutis sama. Tahu ya malakut ya? Ya, malakut itu di balik alam ini. Ya. Nanti saya ulang lagi penerangan tentang malakut nanti malam. Ya. Malakut itu batin, katakan. Ya. Kita ngelihat orang ini berbuat, yang kita lihat adalah di belakang itu siapa? Perbuatan Tuhan, itu perbuatan Tuhan malakut. Kalau kita ngelihat orang kesel, tapi ngelihat perbuatan Tuhan Allah. Ya. Itu kalau hatinya tidak dikerumuni setan. Nah, karena dikerumuni setan, maka selalu bermusuhan dengan orang. Ya, karena dianggap orang yang berbuat, padahal itu ujian dari Allah, teguran dari Allah. Famin hadzal wajhi sara saumu babal ibadah. Dari sinilah puasa menjadi pintu ibadah tuh. Karena ibadah itu kan menyembah Allah, dia kenal. Kalau nggak kenal, dan puasa betul-betul melatih diri untuk meninggalkan selain Allah, dan dia wa idza azumat fadilatuhu ila haddal had. Ketika keutamaan puasa agung sampai ke batas itu, fala budda min bayani syurutihi zahira wal batinah, maka mesti dijelaskan syaratnya yang zahir, syaratnya yang batin. Puasa kok agung banget, keutamaannya sampai segitunya, ila hadal had itu sampai segitunya, maka mesti dijelaskan syaratnya yang zahir, syaratnya yang batin, sambil menyebut rukunnya, sunnahnya, syaratnya yang batin. Wa nubayyinu dzalika bi salasati fusulin, dan kami jelaskan dengan 3 pasal. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Jam berapa maghrib? 2 menit lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna wajburna. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala kulli ma yurdik. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi irham jami'a amwatil muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu adada khalqika wa ridha nafsika wa midada kalimatik. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaghfiruka li kulli dhanbin yaridu anna du'aaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma laka subna wa ala rizqika aftarna dhahaba zama'u wa abtalatul uruq wa sabatal ajr insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.